Shalom Aleichem, bertemu kembali di Joseph Stories. Saya berharap kalian tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Kristus Tuhan kita. Sepertinya sudah mulai kita melihat ornamen Natal di mal-mal di pusat kota. Itu tandanya sebentar lagi dunia akan ramai dengan hiruk-pikuk Natal. Sebagai seorang anak kelas 7, saya pun bertanya dari mana asalnya perayaan Natal ini dan bagaimana saya meresponnya secara alkitabiah. Nah, bagaimana dengan kalian yang sudah dewasa? Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Kalau tempat lahirnya kita sudah tahu, yakni di Bethlehem. Nah, bagaimana dengan waktunya? Bagaimana pula dengan alasan merayakannya? Berbicara tentang Natal, tidak terlepas dari istilah kabar baik, kabar atau berita kesukaan dari malaikat Gabriel bahwa juru selamat telah lahir di kandang domba. Itulah kabar baiknya. Kabar buruknya, kita tidak tahu pasti tanggal kelahiran Kristus tersebut. Namun faktanya, dunia merayakan setiap tanggal 25 Desember. Sementara di belahan dunia lain, Rusia Kristen Ortodoks merayakannya setiap tanggal 7 Januari. Hal ini berbeda karena memang tidak adanya informasi di Alkitab yang pasti tentang kelahiran Kristus ini. Jadi bisa saja suatu saat nanti akan ada denominasi lain yang muncul dengan merayakan Natal dengan tanggal yang berbeda pula. Mari kita menguji hari Natal yang kontroversial ini dengan Alkitab. Perhatikan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, hari Natal berarti kelahiran. Adalah hari raya yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam tanggal 24 Desember dan kebaktian pada tanggal 25 Desember. Sesungguhnya umat Kristen tidak tahu pasti kapan Yesus lahir. Yang kedua, tidak ada perintah untuk merayakan hari kelahiran Kristus dan tidak termasuk dalam hari-hari besar yang tertulis dalam Alkitab. Kalau tidak termasuk, bagaimana mungkin Alkitab menyuruh orang Kristen untuk merayakannya? Berikut hari raya yang tertulis di Alkitab, yaitu Hari Raya Paskah, Imamat 23 ayat 5, Hari Raya Roti Tak Beragi, Imamat 23 ayat 6, Hari Raya Buah Sulung, Imamat 23 ayat 10, Hari Raya Pentakosta, Imamat 23 ayat 15 sampai 16, Hari Raya Sangkakala, Imamat 23 ayat 24, Hari Raya Pendamaian, Imamat 23 ayat 27, dan Hari Raya Pondok Daun, Imamat 23 ayat 24. Yang ketiga, hari Natal dirayakan pertama kali pada 25 Desember 336 Masehi. Selama 336 tahun sejak Kristus lahir tidak pernah dirayakan. Kok tiba-tiba dirayakan? Kemana saja orang Kristen selama 336 tahun itu? Yang keempat, hati-hatilah melakukan perayaan keagamaan yang ternyata tidak ada tertulis di Alkitab. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Yang kelima, selama 33,5 tahun Kristus berada di dunia ini dalam pelayanannya, tidak pernah kita mendengar dan membaca bahwa Kristus merayakan kelahirannya. Kalau ada, coba tunjukkan sama saya ayat Alkitabnya. Ke-12 muridnya, termasuk Paulus, juga tidak pernah kita baca atau kita dengar merayakan kelahiran Kristus. Satu hal yang jelas, jika Tuhan merasa penting bagi kita untuk mengetahui tanggal pasti kelahirannya, Dia pasti akan memberitahu kita dalam firman-Nya. Pada buku Lukas, kita melihat hal yang rinci dan spesifik tentang peristiwa kelahiran itu, termasuk sampai kepada apa yang dikenakan bayi itu, pakaian lampin, dan di mana dia tidur, di dalam palungan, yaitu Lukas 2 ayat 12. Menurut saya, Tuhan mensyaratkan kepada kita bahwa lebih penting bagi kita untuk mengetahui gambaran tentang kelahirannya, yakni pakaian apa yang dipakai dan di mana dia dibaringkan, daripada tanggal kelahirannya. Jelas kita membaca bahwa tanggal kelahirannya tidak mempunyai makna apa-apa. Tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahiran Kristus. Sejauh ini tidak ada yang tahu kapan hari hanya. Bahkan bila kita melihat ke belakang, tanggal 25 Desember itu merupakan yang pertama, hari raya pagan yang merayakan titik balik matahari musim dingin. Pagan adalah agama pra-Kristen yang mempraktekkan penyembahan terhadap banyak tuhan. Yang kedua, dirayakan sebagai kelahiran dewa matahari, di mana hari tersebut selalu dirayakan lebih dari 3.000 tahun sebelum kelahiran Kristus. Orang-orang Yunani merayakan festival untuk menghormati Bacchus. Orang Romawi juga mengadakan festival sendiri untuk menghormati Saturnalia. Berabad-abad kemudian, Kaisar Romawi Aurelian meresmikan sebuah festival untuk menghormati dewa matahari, yakni pada tanggal 25 Desember. Festival itu dikenal sebagai Dies Natalis Solis Invicti, yang berarti hari lahir matahari yang tak terkalahkan. Kita tidak tahu kapan tanggal kelahiran Kristus tersebut. Tapi kabar baiknya adalah Alkitab mensyaratkan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang penting untuk diketahui. Yang terutama adalah keselamatan. Untuk apa tahu kapan Yesus lahir dan siapa bidan yang menanganinya, kalau pada akhirnya dirimu dipanggang di api neraka di keabadian? Coba pikirkan, satu hal yang pasti adalah bila kamu sungguh percaya Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk menebus dosamu, jika hari ini pun engkau mati, pastilah roh dan jiwamu masuk surga. Itu pasti. Perintah merayakan hari kelahiran Kristus pun tidak ditemukan di dalam Alkitab. Bila tidak ada di Alkitab, jadi dari manakah ide dan perintah merayakan Natal ini berasal? Untuk apa kita memperdebatkan tanggal kelahirannya? Kesimpulannya, sebagai pengikut Kristus yang taat, kita harus patuh sesuai perintah Tuhan. Marilah kita menyembahnya sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Pertanyaan saya, apakah kita orang Kristen yang benar dalam berbakti kepada Tuhan ketika kita tahu Natal sebenarnya bukanlah kelahiran Kristus dan tidak diperintahkan untuk merayakannya, namun kita selalu merayakannya tiap tahun? Sumber kebenaran bagi kita adalah firman Tuhan, bukanlah hal-hal yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga.
bukan yang sedang viral di dunia maya, bukan pula fenomena yang ramai terjadi di mal-mal atau di pinggir jalan raya. My simple question is, bila Kristus tidak lahir tanggal 25 Desember, jadi ulang tahun siapakah yang kalian rayakan? Pertemuan kita akan saya tutup dengan membaca Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Tulis komentarmu mengapa merayakan Natal. Saya Joseph, see you next time. Jesus bless you. Bye.